Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm running in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Kali ini saya sedang berada di Yamaha Pelita Motor Bekasi, dan sesaat lagi akan mereview Yamaha X-Ride 125 terbaru 2022. Bicara soal harga, Yamaha X-Ride 125 terbaru 2022 dibanderol di 19.240.000, dan ini adalah salah satu warna dari Yamaha X-Ride terbaru 2022 kawan-kawan. Jadi di sini menggunakan paduan warna hijau tua dan warna putih. Nah, kita akan mulai pembahasannya dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di sini menggunakan warna hijau tua. Hijaunya ini doff dan gelap ya. Jadi bukan hijau yang ngejreng, enggak, tapi ini gelap warnanya. Kemudian terdapat stripping bertuliskan Yamaha di sini menggunakan warna silver. Kemudian di bagian tengahnya sini terdapat dudukan plat nomor menggunakan bahan besi kawan-kawan. Kemudian di bagian lampu depannya sudah LED. Nah, di bagian atasnya terdapat DRL setengah lingkaran seperti ini. Dan untuk headlampnya sendiri dia terpisah antara sisi atas dan sisi bawahnya. Ada bodi pemisah di bagian tengah menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff hingga ke bagian samping sini kawan-kawan. Nah, di bagian kanan dan kirinya di sini terdapat motif seperti karbon. Ini dia di bagian kanan dan kiri. Kemudian di bagian bawahnya di sini juga menggunakan bahan plastik kasar yang menjadi satu dengan bodi bagian sampingnya. Kemudian di bagian fairingnya ini menggunakan warna putih dan putihnya ini glossy. Jadi untuk bodi bagian dalamnya ini menggunakan bahan plastik kasar. Di bagian luarnya lagi ditimpa dengan bodi halus. Ini dia, putih glossy. Terdapat tulisan X-Ride menggunakan warna hijau yang warnanya sama seperti yang digunakan di bagian tengahnya. Kemudian di bagian bodi sampingnya lagi atau bagian fairingnya ini menggunakan motif doreng-doreng seperti tentara ya. Paduan warna abu-abu tua dan abu-abu muda. Terdapat tulisan Extreme menggunakan warna orange dan ada tulisan 125 di sini. Kemudian kita turun lagi di bagian tengah sini atau layer kedua, dia menggunakan bahan plastik kasar yang memang menjadi satu dengan bagian tengahnya sini atau bagian bodi dalamnya. Nah, di sini terdapat motif kawan-kawan seperti apa ya, silang-silang atau seperti parutan seperti ini di bagian samping. Kemudian di bagian bawahnya hingga ke bagian deck atau undercoil-nya ini menggunakan warna hijau. Kalian bisa lihat ya, untuk hijaunya sendiri dia hijau yang gelap tua hingga ke bagian belakang. Jadi full. Ini dia. Kemudian untuk bagian fendernya di sini juga menggunakan warna hijau. Jadi paduannya hijau, putih, ada hitamnya. Nah, ini dia untuk penampakan daripada bagian fendernya. Jadi dia hijau seperti ini, hijaunya tua. Kemudian di bagian belakangnya fendernya tidak terlalu panjang, jadi hanya setengah saja. Kemudian untuk bagian suspensi menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff di sini. Dan untuk bagian kecepatannya dia masih menggunakan gearbox kawan-kawan. Di bagian depan masih menggunakan kabel ya. Nah, untuk bagian bannya menggunakan ukuran 80/80. Ringnya 14 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, di bagian velgnya ini masih menggunakan palang velg yang desainnya sama seperti Mio zaman dulu. Jadi memang dari segi tampilan velgnya ini tidak ada perubahan sama sekali. Masih sama dengan generasi-generasi yang terdahulunya. Kemudian untuk bagian pengereman, nah di sini tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan disc tipe standar, belum terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Dan untuk bagian kalipernya menggunakan satu piston kawan-kawan. Kemudian kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer di sini masih menggunakan full analog, sayang sekali ya belum digital. Di sini terdapat indikator kecepatan di bagian atas dengan background berwarna hitam dan garis-garis paduan warna putih dan merah. Kemudian di bagian tengahnya ada odo. Kemudian di bagian atasnya terdapat logo Yamaha berwarna putih. Dan di bagian bawahnya lagi, di sini terdapat indikator bahan bakar. Sedangkan di bagian kanan dan kirinya ini terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, mil injeksi dan lain-lain. Kemudian di bagian framenya di sini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Jadi bentuknya di bagian atas seperti ini kawan-kawan. Dia lonjong ya ke samping, kemudian di bagian bawahnya ada tambahan.
Kemudian di bagian stangnya ini menggunakan konsep stang yang naked, jadi stangnya ini telanjang ya, menggunakan warna hitam, hitamnya ini glossy. Kemudian di bagian bracketnya di sini dibalut dengan cover berwarna hitam berbahan plastik kasar juga. Terdapat emblem bertuliskan Blue Core karena motor ini sudah dibekali dengan teknologi Blue Core yang dipercaya lebih irit kawan-kawan. Kemudian di bagian sampingnya kanan kiri ini terdapat handle rem kanan dan kiri. Nah, di bagian sisi sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem yang simple menurut saya. Jadi memang saya paling suka dengan tuas pengunci rem Yamaha ya. Ini simple pemakaian, cukup dipencet seperti ini. Kemudian untuk melepasnya kita tinggal tarik. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, yang menarik juga di sini untuk posisi sennya, biasanya untuk motor-motor pada umumnya posisi sen itu kalau nggak di bodi ya di bagian batok kepala ya. Tapi kalau untuk Yamaha X-Rite ini posisi sennya dia menjadi satu dengan stangnya. Atau sennya ini di stang kawan-kawan. Ini dia masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Ini menurut saya menarik sih, menambah kesannya lebih adventure karena ini memang motor matic 125 cc semi adventure untuk Yamaha sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboard sayang sekali di sini sama sekali tidak terdapat rak kawan-kawan. Jadi langsung polos ya, deck menggunakan warna hijau di bagian tengah, hijaunya doff tentunya. Kemudian di bagian bawahnya lagi menggunakan bahan plastik kasar ya berwarna hitam doff. Hingga ke bagian step floornya terdapat motif seperti parutan yang akan memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di sini. Kemudian di bagian tengahnya terdapat seperti motif di sini berbentuk X. Ini dia dari bagian samping hingga ke bagian tengahnya. Kemudian di bagian tengah sini atau bagian decknya juga tidak lupa terdapat gantungan barang atau hook. Nah, dari segi keamanan di sini masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Tapi motor ini juga dibekali dengan fitur answer back kawan-kawan. Ada remote-nya kecil yang terdapat fitur answer back di Yamaha X-Rite sendiri. Untuk penampakan fullnya seperti ini daripada bagian kokpit Yamaha X-Rite 125 terbaru 2022. Untuk tombol-tombol yang ada di bagian stang, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian sen, dan di bagian bawah terdapat klakson. Sedangkan di sebelah kanan terdapat starter dan hazard. Jadi walaupun ini motor matic 125 cc dengan bodi yang kecil dan ramping, tapi di sini tidak lupa memang Yamaha selalu menghadirkan hazard di hampir seluruh motor matic Yamaha. Sayang sekali namun di sini tidak tersedia fitur triple S kawan-kawan. Jadi untuk X-Rite memang belum ada triple S. Kita lanjut bahas di bagian joknya. Untuk joknya sendiri tidak bisa diragukan, Yamaha selalu menghadirkan jok yang menurut saya empuk banget jika dibandingkan dengan kompetitornya jauh jelas dari segi kualitas joknya. Di sini menggunakan warna full hitam bertekstur seperti kulit jeruk kawan-kawan. Ukurannya tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping. Kemudian di bagian bagasinya hanya dapat menampung sebanyak 10,1 liter. Sebenarnya bagasinya ini lebar kawan-kawan, tapi tidak terlalu dalam karena di bagian kanan di sini terdapat aki. Jadi mau nggak mau memang bagasinya ini nggak bisa dibikin dalam karena ada akinya. Tapi dari segi keamanan tentunya sangat aman karena posisi akinya di bagasi ya. Jadi ketika kalian menerjang banjir itu tidak akan konslet jika dibandingkan dengan aki yang posisinya berada di dek bawah. Kemudian di sini terdapat spion bawaannya, kemudian ada remote kecil di sini yang terdapat fitur answer back. Jadi ketika kalian beli X-Rite, kalian bakal dapat remote-nya nih, remote-nya kecil, ada answer back-nya. Kemudian di bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Nah, di bagian behelnya ini menggunakan model tanduk kawan-kawan, sehingga memberikan kesan yang sangat adventure ya. Berwarna hitam glossy, dia tidak terhubung seperti tanduk tampilannya. Kemudian di bagian bodi atasnya di sini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Sekarang kita ke bagian bodi sampingnya kawan-kawan. Jadi untuk bagian dek depannya di sini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Kemudian di bagian belakangnya lagi ada tambahan bodi berwarna hijau dan hijaunya ini doff. Ini dia hijau doff tua ya. Terdapat stripping bertuliskan answer back menggunakan warna orange. Kemudian di bagian bodi dalamnya ini menggunakan bahan plastik kasar. Di bagian tengahnya dia nonjol keluar plastik kasarnya. Terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian untuk bodi belakangnya lagi menggunakan warna putih dan putihnya ini glossy. Terdapat balutan stripping yang lebar di sini ya. Konsepnya dia seperti baju tentara ya, doreng-doreng, menggunakan paduan warna abu-abu muda dan abu-abu tua. Terdapat tulisan X-Rite di sini menggunakan warna orange dan di bagian bawahnya ada strip 2 di bagian depan menggunakan warna hijau dan huruf X di bagian belakang.
Kemudian untuk bodi belakangnya lagi di sini menggunakan bahan plastik kasar hingga ke bagian bawahnya sini kawan-kawan. Untuk stop lampnya sendiri masih menggunakan bohlam biasa dengan dibalut mika berwarna merah di sini. Dan untuk penampakannya sendiri menurut saya oke banget sih. Tampilannya simple, kecil, kesannya adventure banget di sini. Kemudian di bagian fendernya ini cukup panjang ya, ukurannya hampir setengah roda. Di bagian atasnya dia sangat lebar seperti yang kita lihat, ini lebar banget. Kemudian untuk sennya sendiri dia tidak menjadi satu dengan stop lampnya, melainkan dia menjadi satu dengan fendernya. Ini dia, masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Dan tidak lupa di bagian stop lampnya terdapat mata kucing di sini berwarna merah dan terdapat coakan di bagian stop lampnya yang akan memberikan cahaya ke bagian plat nomornya kawan-kawan. Jadi untuk lampu plat nomornya dia nggak nongol keluar, melainkan mengandalkan dari atas sini. Dan untuk penampakannya seperti ini. Dari bagian belakang hingga ke bagian samping untuk Yamaha X-Ride 125 terbaru 2022. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,8 liter dan sudah dibekali dengan teknologi Blue Core kawan-kawan. Kemudian di bagian cover CVT dan cover filter udaranya di sini menggunakan warna full hitam. Jadi untuk CVT-nya sendiri di bagian depannya ini menggunakan cover plastik, sedangkan di bagian belakangnya dia tidak ada cover plastiknya ya, langsung besi. Kemudian di bagian belakang terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam. Dan motor ini masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Kemudian untuk step belakangnya dia menggunakan model klik-klikan seperti ini berbahan aluminium yang tentunya lebih awet jika dibandingkan dengan model pipa yang dibalut dengan karet kawan-kawan. Kemudian di bagian tengahnya walaupun di sini tidak menggunakan hager, tapi terdapat tambahan karet yang menurut saya sangat difikirkan sih. Jadi nggak cuma karet ngegantung, tapi dia benar-benar sampai lebih nih ke bawahnya nih. Sehingga di bagian throttle bodinya sudah dipastikan akan terlindungi. Karetnya tebal dan kokoh juga di sini ya. Kemudian di bagian suspensinya, walaupun masih menggunakan single shock, di sini sudah dibekali dengan suspensi atau shock tabung kawan-kawan. Dengan tabung shock berwarna emas. Kemudian di bagian pernya di sini menggunakan warna putih sehingga menyesuaikan warna daripada warna bodinya kawan-kawan. Jadi bodinya putih, di bagian suspensinya putih, ada pemanis tabungnya berwarna emas. Ini menurut saya luar biasa sih. Kemudian di bagian pengereman belakang masih menggunakan rem tromol, belum disc brake. Di bagian velgnya menggunakan warna hitam. Dan di bagian ban belakangnya menggunakan ukuran 100/70, ringnya 14 dan tentunya sudah tubeless merek IRC. Untuk penampakan full daripada kaki-kaki bagian belakang untuk Yamaha X-Ride terbaru 2022 kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah untuk bagian knalpotnya ini menggunakan warna full hitam dari bagian leherannya hingga ke bagian silencernya. Di sini dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam berbahan plastik kasar. Di bagian depannya terdapat motif seperti karbon, sedangkan di bagian belakangnya ini dia polos kawan-kawan. Kemudian di bagian cover depannya lagi, nah ini menjadi satu dengan cover exhaust. Jadi akan melindungi kaki kalian ketika dekat dengan leher knalpotnya. Jadi sudah dipastikan sangat aman, kaki kalian nggak bakal nempel ke leheran knalpotnya karena ada covernya di sini. Dan ini dia kawan-kawan untuk penampakan full body daripada Yamaha X-Ride 125 terbaru 2022 warna hijau putih. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali ada teman-teman yang ingin melakukan pembelian Yamaha X-Ride khusus area Bekasi dan sekitarnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.